Momen bersejarah saat PT PAL Indonesia resmi meluncurkan KRI Bala Putra Dewa 322, sebuah kapal perang kelas fregat berbobot 6.625 ton. Dengan ukuran besar, teknologi modern, dan peran strategisnya, kapal ini diproyeksikan menjadi tulang punggung sekaligus kapal kombatan paling dominan di jajaran TNI Angkatan Laut. Indonesia kembali mencatat sejarah penting di sektor pertahanan maritim nasional. Sebuah kapal perang raksasa perlahan keluar dari dok, menjadi pusat perhatian dalam sebuah momen bersejarah ketika KRI Bala Putra Dewa 322 resmi diperkenalkan ke publik. Kapal ini merupakan unit pertama dari 2 fregat Nangah Putih Indonesia, pesanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang dibangun oleh PT PAL Indonesia, sekaligus penanda babak baru kemampuan industri galangan kapal perang nasional. Prosesi awalnya berlangsung hikmat. Ship naming dilakukan oleh Ibu Yayuk Doni Ermawan Taufanto, sebuah tradisi penting dalam dunia maritim, karena disinilah identitas kapal ditetapkan secara resmi. Setelah itu, peluncuran dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Marsikal TNI Purna Doni Ermawan Taufanto. Suasananya serius, penuh simbol, tapi juga membanggakan, karena yang diluncurkan bukan sekedar besi mengapung loh, tetapi simbol kekuatan dan kemandirian bangsa. Secara simbolis, launching dilakukan dengan penarikan tuas kemudi. Tuas ini bukan cuma alat, tapi tanda dimulainya perjalanan panjang sebuah kapal perang. Saat tuas ditarik, KRI Bala Putra Dewa 322 perlahan keluar dari Graving Dock Orca. Di momen itu, semua yang hadir tahu, fase pembangunan berikutnya resmi dimulai. Ibarat rumah, ini seperti rangka besar sudah berdiri, dan sekarang masuk tahap pengisian, dari sistem tempur sampai detail-detail canggih di dalamnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang biasanya bikin banyak orang angguk-angguk kagum. Fregat ini menggunakan desain Arrowhead 140, atau sering disebut AH-140. Panjangnya sekitar 140 meter, bobotnya mencapai 6.626 ton saat penuh. Untuk ukuran kapal perang, ini besar. Tapi besar di sini bukan cuma soal tampang gagah, melainkan soal fungsi. Kapal ini dirancang untuk menjalankan hampir semua misi tempur utama di laut, mulai dari anti-air warfare, anti-surface warfare, anti-submarine warfare, sampai electronic warfare dan dukungan tembakan ke darat. Singkatnya, satu kapal, banyak peran. Seperti pemain serba bisa di lapangan. Pemilihan desain Arrowhead 140 dari Babcock International Inggris bukan keputusan instan. Kementerian Pertahanan melakukan evaluasi ketat terhadap berbagai desain dari negara-negara produsen kapal perang dunia. AH-140 akhirnya dipilih karena konsepnya unik dan cerdas. Desain ini sering disebut sebagai platform Lego. Maksudnya bukan mainan, tapi filosofi fleksibilitas. Sistem di kapal ini bisa disusun, diganti, dan dikembangkan sesuai kebutuhan. Jadi, kalau kebutuhan berubah, kapalnya tidak ketinggalan zaman loh. Babcock International memberikan lisensi desain yang memungkinkan PT PAL melakukan modifikasi besar-besaran sesuai kebutuhan TNI AL. Ini penting, karena Indonesia tidak hanya merakit, tapi benar-benar memahami dan menguasai desainnya. Apalagi desain ini sudah terbukti lewat program Fregat Type 31 di Inggris. Jadi dari sisi performa dan efisiensi biaya, risikonya jauh lebih kecil. Ditambah lagi ada transfer teknologi yang nyata. Teknisi Indonesia terlibat langsung dari tahap adaptasi desain sampai proses produksi. Jadi ilmunya tidak mampir lalu pergi loh, tapi menetap. Ukuran besar AH-140 memberi banyak keuntungan. Lambung yang besar membuat kapal lebih stabil di laut lepas, apalagi di kondisi gelombang tinggi. Ruang mesin lebih lega, ruang penyimpanan senjata juga lebih besar. Desain ini mengusung arsitektur terbuka, artinya kapal bisa dipasangi sistem manajemen tempur dan persenjataan dari berbagai vendor. Mau sistem barat, mau sistem lokal, semuanya bisa disesuaikan loh. Jadi Indonesia tidak bergantung pada satu pemasok saja. Dan kapal ini bisa dibekali rudal pertahanan udara jarak menengah hingga jauh, serta rudal anti kapal generasi terbaru. Sebagai unit pertama fregat Merah Putih, KRI Bala Putra Dewa 322 otomatis menjadi kapal paling dominan di jajaran TNI AL. Dengan dimensinya, kapal ini mampu membawa helikopter kelas berat, serta kapal cepat untuk pasukan khusus. Ini membuatnya ideal untuk misi tempur intensitas tinggi, tapi juga sangat cocok untuk misi diplomasi internasional.
Datang ke pelabuhan negara sahabat, satu kapal saja sudah cukup membuat semua orang menoleh loh, bukan karena pamer, tapi karena wibawa. Meski besar, kapal ini tetap efisien. Sistem otomatisasi modern memungkinkan jumlah kru lebih sedikit, namun tetap mampu mengoperasikan sistem pertahanan secara optimal. Daya tahan berlayarnya juga tinggi, sangat cocok untuk kondisi Indonesia yang wilayah lautnya luas, dan menuntut kapal berpatroli lama tanpa sering kembali ke pangkalan. Jadi kapalnya tidak gampang capek loh, krunya juga lebih efektif bekerja. Peluncuran KRI Bala Putra Dewa 322 dan pemilihan desain Arrowhead 140 bukan sekedar proyek alutsista. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia tidak lagi hanya membeli kapal perang jadi, melainkan mampu membangun platform tempur canggih dengan tangan dan pikiran sendiri, langsung di halaman rumah bangsa ini. Kedepan, kehadiran KRI Bala Putra Dewa 322 juga membuka babak baru dalam pola operasi TNI AL. Kapal ini bukan hanya akan berlayar sendirian, tetapi menjadi pusat dari sebuah gugus tugas laut modern. Dengan kemampuan sensor yang canggih, kapal ini dapat berperan sebagai mata dan telinga armada, mendeteksi ancaman dari jarak jauh sebelum musuh sempat mendekat. Dalam situasi tertentu, kapal ini bisa memimpin kapal-kapal lain, mengatur formasi, sekaligus mengkoordinasikan serangan maupun pertahanan secara terpadu. Dari sisi sumber daya manusia, proyek Fregat Merah Putih ini juga membawa dampak besar. Awak kapal, teknisi, hingga insinyur Indonesia mendapatkan pengalaman langsung mengoperasikan kapal perang kelas dunia. Ini bukan sekedar latihan biasa, tapi proses belajar yang mahal nilainya, karena pengetahuan tersebut akan menjadi fondasi bagi proyek-proyek kapal perang berikutnya. Jadi, bukan hanya kapalnya yang tumbuh besar, tapi manusianya juga ikut naik kelas. Dalam konteks geopolitik kawasan, kehadiran kapal sebesar dan secanggih ini otomatis meningkatkan daya tawar Indonesia. Saat KRI Bala Putra Dewa 322 berlayar di perairan internasional, pesan yang dibawa bukan ancaman loh, tapi kesiapan dan profesionalisme. Kapal ini mampu menjalankan misi perdamaian, pengawalan, hingga latihan bersama dengan Angkatan Laut negara lain, menunjukkan bahwa Indonesia siap berdiri sejajar sebagai kekuatan maritim yang disegani. Menariknya lagi, Fregat Merah Putih ini dirancang dengan ruang pertumbuhan di masa depan. Artinya sistem dan persenjataannya masih bisa ditingkatkan seiring perkembangan teknologi. Hari ini sudah canggih, besok bisa lebih canggih lagi loh. Konsep seperti ini membuat kapal tidak cepat usang, tetap relevan, dan terus menjadi tulang punggung pertahanan laut nasional dalam jangka panjang. Semua ini membuat KRI Bala Putra Dewa 322 bukan sekedar kapal perang baru yang diluncurkan ke laut, tapi sebuah simbol perjalanan panjang Indonesia dalam membangun kekuatan maritim modern dari galangan dalam negeri oleh tangan anak bangsa untuk menjaga Laut Nusantara yang luas dan strategis. Jika kita lihat lebih dalam lagi, kapal ini juga menjadi bukti bahwa ekosistem industri pertahanan nasional mulai saling terhubung. PT PAL Indonesia tidak bekerja sendirian. Di balik badan kapal yang besar itu, ada rantai panjang industri pendukung dalam negeri, mulai dari baja, sistem kelistrikan, hingga komponen-komponen lokal yang ikut ambil bagian. Setiap baut yang terpasang bukan cuma soal teknis, tapi juga soal kepercayaan diri industri nasional yang terus tumbuh. Dari sudut pandang operasional, kehadiran KRI Bala Putra Dewa 322 memberi TNI AL fleksibilitas yang jauh lebih luas. Kapal ini bisa ditempatkan di wilayah rawan, berpatroli di jalur laut strategis, atau menjadi unsur utama dalam operasi gabungan. Dengan jangkauan dan daya tahan yang panjang, kapal ini mampu hadir lebih lama di laut, memastikan kenegaraan tetap terasa tanpa harus sering berganti unsur. Di atas geladaknya, berbagai sistem canggih bekerja nyaris tanpa henti. Radar berputar, sensor memantau, sistem tempur siaga, semuanya dirancang untuk bereaksi cepat terhadap situasi apapun. Tapi yang menarik, semua kecanggihan ini dikemas dalam konsep yang efisien, sehingga awak kapal bisa bekerja lebih fokus dan terkoordinasi. Jadi meski teknologinya rumit, pengoperasiannya dibuat sesederhana mungkin, tentu dengan standar militer yang ketat. Tak kalah penting, kapal ini juga dirancang untuk misi non-tempur. Dalam kondisi darurat, KRI Bala Putra Dewa 322 dapat digunakan untuk bantuan kemanusiaan, evakuasi, hingga dukungan logistik di wilayah terdampak bencana. Kapal perang, tapi hatinya tetap untuk rakyat. Sebuah kombinasi yang membuat perannya semakin relevan di negara kepulauan seperti Indonesia.
Dengan semua kemampuan itu, setiap pelayaran KRI Bala Putra Dewa 322 nantinya akan menjadi ajang pembuktian. Bukan hanya pembuktian teknologi, tetapi juga pembuktian bahwa Indonesia mampu merancang, membangun dan mengoperasikan kapal perang modern dengan standar global. Dan setiap kali kapal ini melintas di lautan Nusantara, ia membawa pesan diam-diam namun tegas bahwa Laut Indonesia dijaga oleh kekuatan yang tumbuh dari negeri ini sendiri. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.